dan bermuajahah dan bersilaturahim bersama alumni kita yang saat ini berada di luar negeri ya. Kabar baik, mudah-mudahan mungkin kalau andekan ada waktu yang panjang, mungkin bisa juga cari teman yang lain, mungkin yang ada di Mesir, yang ada di Jepang gitu ya, bisa ngobrol-ngobrol bareng gitu enak. Ya baik, kita sambil menata ya, kita sambil nata. Mudah-mudahan pagi ini semuanya diberikan kesehatan. Baik, untuk kali ini kita bersama kelas 6 dan kelas 5 ya. Bagaimana kakak-kakak yang hebat, luar biasa ya, semangat. Kakak-kakak kelas 6 dan juga kelas 5 dengan ini kekuatannya 5 ya, kekuatan 5. Oke, baik. Untuk mengawalinya perlu saya sampaikan Ananda Aunilah Ahmad ini adalah alumni sekolah kreatif di angkatan yang keempat. Nanti bisa diceritakan sedikit ya untuk adik-adiknya bisa berkembang sampai ke Malaysia, apa yang didapatkan, yang berkenang di sekolah kreatif sampai saat ini, yang bisa menjiwai, bahkan memberikan motivasi bisa sampai sekarang di Malaysia. Baik, perlu saya sampaikan, biodatanya terlebih dahulu, nama Aunilah Ahmad, yang saat ini sedang belajar di Malaysia. Dulu SD-nya berada di sekolah dasar, di sekolah kreatif SD Muhammadiyah 16. Kemudian dilanjutkan di Madrasah Mu'alimin Yogyakarta Muhammadiyah. Kemudian dilanjutkan dengan di International Islamic University Malaysia. Jurusannya adalah hubungan internasional ilmu politik. Dia lebih banyak mengambil di politik. Kemudian untuk pengalaman berorganisasi ya, sejak di SD sudah banyak berbakat ya, sering mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah. Kemudian mulai aktif ketika di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah di Yogyakarta itu yang pertama pernah menjadi sekretaris bidang pengkaderan pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian setelah itu menjadi kepala divisi administrasi Radio Muhammadiyah. Dan saat ini Ananda atau Mas Ulin ini sekarang menjabat sebagai wakil sekretaris pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah Malaysia atau yang disingkat dengan PCIM. Cabang istimewa yang berada di Malaysia. Nah, nanti ada tambahan Ustaz. Ya. Ada yang ketinggalan. Oh iya. Itu bagian waktu kelas 6, waktu kelas 5 atau kelas 6 itu bagian kerohanian. Oh iya, iya makanya tadi saya sampaikan sering mengikuti kegiatan di sekolah ya, baik di ekstrakurikuler ataupun membantu di keagamaan. Bahkan masih ingat ya Mas Ulin, kita waktu kelas 6 sholatnya tidak seperti sekarang ya, andaikan bisa di-zoom-kan mungkin akan luar biasa gitu ya. Saya teringat waktu itu golongan ini kita sholat duhurnya dan duhanya kalau tidak salah itu di lorong. Dan itu ada tangganya lagi yang saat ini sudah menjadi kantor yang ada di depan. Itu dulu ada tangga dipakai sholat kita yang kelas 6 yang luar biasa memang. Ya di situ ada tangga, di sela-sela situ sholatnya karena memang pada waktu itu kita belum punya tempat yang representatif seperti saat ini yang sudah luar biasa sekali, kemudian sempat juga sholat di masjid juga. Nanti mungkin bisa sedikit ceritakan kenangan-kenangan yang ada di sekolah kreatif dan kemudian nanti tak lupa
perkembangan Muhammadiyah, terutama yang ada di luar negeri, supaya nanti juga menjadikan adik-adik kita yang saat ini di kelas 6 dan di kelas 5 sekolah kreatif ini akan semakin terpacu, akan semakin girohnya akan semakin luar biasa. Karena apa? Karena ternyata kakak saya juga sampai di sana, belajarnya juga dari sini, juga bermain-main belajarnya sama, tapi sekarang sudah berada di Malaysia untuk belajar dan juga menceritakan tentang Muhammadiyah. Ya, baik. Untuk selanjutnya kami persilahkan untuk Mas Ulin menyampaikan beberapa hal penting, kemudian mungkin dari teman-teman adik-adik kita yang di kelas 5 maupun kelas 6 mungkin ada yang bertanya, satu atau dua, kami juga memberikan kesempatan. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk Ulin bercerita tentang perkembangan Muhammadiyah yang didahului dengan pendidikan beliaunya mulai dari kreatif sampai saat ini. Monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Ustadz, Ustadzah, dan apa saya manggil adik-adik berarti ya, karena adik-adik saya semua ini. Berarti yang sekarang kelas 5, kelas 6 itu berapa? Kelahiran 2000 berapa berarti? 2008, 2007 mungkin. Nggak terlalu jauh, cuman beda 8 tahun. Saya Unila Ahmad, dipanggil saja Ulin atau Kak Ulin, asli dari Surabaya, kelahiran Surabaya, 28 Februari tahun 99. Dari TK sudah di TK Aba. Siapa yang TK Aba di sini angkat tangan? Jadi saya TK di TK Aba 2000, banyak ya. 2004 sampai 2005, setelah itu 2004 sampai 2006. 2006 masuk di SD Kreatif. Nah, di SD Kreatif 6 tahun biasa, setelah itu lanjut ke Mualimin. Setelah Mualimin itu pondok pesantren Muhammadiyah di Jogja. Setelah itu ada pengabdian dulu 1 tahun di pondok, menemani Ustadz untuk keliling daerah, beberapa kali ke luar negeri, sama ngurusi hal-hal administratif di pondok. Setelah itu baru langsung ke Malaysia, ke Kuala Lumpur untuk lanjut S1. Nah, itu perjalanan singkatnya. Karena kita nggak interaktif ya, jadi saya kayak ceramah ini malah. Karena nggak bisa unmute sendiri. Bingung saya Ustaz Tamri sebenarnya. Kan audiensnya ini saya harus sesuai. Saya udah lama nggak main ke SD, saya mungkin udah 2-3 tahun. Biasanya anak-anak kreatif kelas 5, kelas 6 itu, dia sudah mulai ndaki-ndaki. Udah mulai perjalanan menuju SMP, menuju remaja, puber. Biasanya udah mulai mimpi-mimpinya makin tinggi. Pengen, ya kalau dulu saya biasanya SMP, SMA itu ngeplaynya ke RSBI mungkin. Kalau rintisan sekolah berstandar internasional. Jadi yang kelasnya pakai bahasa Inggris, yang unggulan lah. Masuk ke SMP berapa kalau di Surabaya? SMP 12, SMA 5, nah, kayak gitu-gitu. Jadi mimpi-mimpinya sudah mulai besar. Belum sampai ke luar negeri atau macam-macam, tapi SMP, SMA. Nah, itu saya ngobrol, nanti kalau agak aneh ditegur aja Ustaz. Ini baru pertama kali saya audiens saya, teman-teman kelas 5, kelas 6. Nah, kakak dulu waktu di SD Kreatif, pertamanya, frankly say, jujur saja, jelek banget sekolahnya. Tanya kamu sama Ustadz-Ustadz semua, SD Kreatif 15 tahun lalu. Waduh, itu udah. Sekarang kan paving ya bawah ya. Dulu itu masih kerikil. Kayak masih main sama pasir dan kerikil kalau main bola. Jadi nggak terlalu suka karena kalau jatuh sakit. Itu terus rebutan sama kelas 2, kelas 3. Aduh, nelongso bahasanya. Terus belum ada gedung yang 3 lantai dulu. Jadi dulu itu awalnya gudang kalau nggak salah.
dan tempat air atau apa. Gedung kakak masih yang 2 lantai di gedung utama. Terus ya masuk-masuk gang gitu sekolahnya. Kalau yang lain kan besar mewah gitu ya. Kakak mulai masuk di kreatif di situ. Kalau mau dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain ya apa yang bisa dibandingkan. Tapi disinilah semuanya ustadz-ustadznya tidak ada yang tidak baik. Disambut dengan baik, diopeni. Udah mulailah perjalanan pelan-pelan, kelas 1, kelas 2. Kalau nggak salah kelas 2 atau kelas 3 itu mulai beli gedung yang 3 lantai. Nggak tahu, sekarang mungkin udah jadi 4, jadi 5. Cepat sekali kreatif. Jadi 3 lantai, tapi dulu lantai 3 belum bisa dipakai apa kalau nggak salah. Kakak itu kelas 5 baru pindah. Kakak kelas 5 baru selesai renovasi, baru pindah ke gedung yang baru, yang di belakang itu. Sama Ustadz Suyono. Itu wali kelas kakak, sekaligus guru bahasa Indonesia. Setelah itu baru deh, kelas 6 itu awal-awal lantai 3 udah mulai bisa dipakai, tapi belum maksimal, masih ada ngecor di sana-sini. Sudah, gedung sekolah itu biasa, mulai bagus. Bagus. Fasilitas semua diperbarui, gedung ditingkat semakin tinggi. Jadi adik-adik kelas tuh yang dulunya cuma 2 kelas, mulai nambah 3, mungkin sekarang sudah 4 atau 5. Jadi pesat apa bahasanya? Perkembangannya maju sekali. Nah, di kreatif, yang jadi nilai utama adalah yang kakak rasakan sendiri, pendidikan karakter. Jadi kalau di sekolah lain mungkin sangat mungkin lah, kakak akan tertekan karena kalau ngomong akademik, nggak terlalu oke. Jadi bandingannya itu kalau dulu, aduh, teman-teman kakak yang pinter jauh di atas kakak. Ada yang sekarang udah jadi barista kopi dan Kak Irfan. Ada yang sekarang kayaknya udah selesai kuliah di Jerman, itu Gita. Biasa. Terus sekarang sedang kuliah di Jerman, kemarin sempat SD, SMP, SMA di Australia, namanya KRLV, dan masih banyak lagi. Jadi kalau dibilang pinter banget, kan nggak terlalu pinter banget. Nah, kalau secara akademik. Nah, karena kakak sekolah di kreatif, jadi banyak potensi-potensi lain selain akademik yang ditampung. Dulu pernah futsalan, padahal kakak nggak bisa olahraga terlalu lama, jadi dimarahin sama orang tua. Kadang suka iri karena kakak sama adik ikut SSB. Nggak tahu, kalian mungkin udah nggak ada SSB sekarang ya. Sekolah sepak bola. Jadi dulu itu lebih beken, lebih keren kalau kalian masuk SSB ketimbang kalau sekarang apa? Menang PUBG. Atau menang apalah sekarang. Nah, dulu orang yang masuk SSB, apalagi SSB-nya yang juara terus kalau tanding, wah, itu gaulnya meningkat. Nah, kakak sama adik, masnya kakak sama adiknya kakak, itu dibolehin sama orang tua untuk main bola. Kakak sendiri nggak boleh, karena sering mimisan waktu kecil. Akhirnya, cari-cari, ketemu banyak hobi lain. Salah satunya yang paling unik lah, barongsai. Jadi di wushu, kakak juga nggak bagus-bagus amat di seni. Jadi kakak ambil musik. Nah, Pak Opik itu kan suka aneh-aneh ya. Dinamainya sok-sok apa itu? Sok tinggi. Nah, tapi ternyata itu ngefek. Jadi bikin pola pikir, mindset. Kak dulu disebutnya manajer musik. Nah, masih ingat nggak? Padahal apa tugasnya? Cuman gebukin drum. Di sini ada atlet wushu loh, Lin. Oh, ada. Siap. Generasinya kadernya Ulin ini. Waduh. Dulu suka ini yang bikin musiknya barongsai dulu ya Mas Ulin, manajernya musiknya. Tak kasih amanah. Keren, luar biasa. Dia manai Pak Opik untuk megang drum. Simpel ya, sebenarnya nggak jago-jago amat juga. Kak bukan yang sering latihan, kayak ada satu namanya Kak Azam, itu yang tiap minggu pasti latihan. Musiknya kan cuma cecek ya.
Itu pasti hafal. Nah, di situ mulai sering ditanggap orang, diajak untuk tampil di pentas, masuk ke pameran, masuk ke acara-acara Muhammadiyah, udah insya Allah nggak terhitung lah di mana-mana. Ke UMM apa ke Malang gratis pakai apa namanya bis atau pakai mobil-mobil dari SD sampai sana. Biasanya teman-teman yang lain di itu nginepnya di villa dulu tuh. Nginepnya di villa, terus main ke Batu, kemana ke Malang, ke apa namanya kebun apel. Nah, setelah jadi proses semua terus udah pentas seneng lah pokoknya kita intinya di kreatif. Nah, tapi ternyata hal-hal kecil yang begitu yang bikin apa pola pikir mindsetnya terbangun bahwa satu nggak ada mimpi yang nggak bisa dibuktikan, nggak ada mimpi yang nggak bisa diwujudkan. Bagaimana cara mewujudkannya? Dengan dibimbing. Jadi nggak lepas begitu saja, nggak terus mentang-mentang di kreatif terus bisa ngapain aja tanpa dikontrol, nggak juga. Jadi kalau kita salah tetap ditegur, tapi dengan teguran yang halus, yang ya antara negur sama ngobrol biasa sering nggak ya tipis. Jadi kitanya nyaman, jadi nggak diingetin, hei kamu gitu. Didekati pelan-pelan. Nah ini loh yang lebih bagus, nah, gitu. Atau dipanggil bareng orang tua terus saya ajak ngobrol. Jadi nyaman di sekolah. Nah kalau dulu kita tuh pasti telat untuk apa namanya pulang. Jadi kan kita diantar jemput ya karena rumahnya jauh. Saya yang di sini kelasnya selesai jam 2 tapi baru pulang mau maghrib ayo jam 5 jam setengah 6. Nah, itu berarti kita satu rombongan, kita gerombolan. Kita satu geng ya. Jadi lebih doyan, lebih betah main di sekolah karena bisa main bola sepuasnya. Kalau udah selesai pulang itu, kakak kelasnya udah nggak resek biasanya. Kalau main istirahat kan cuma 15 menit ya, jadi rebutan. Terus kita bisa main ke Asto di Toto, main ke Asto di Toto, futsalan atau main lebih sering futsal sih, futsal sama main bola. Terus apa basketan di lapangan, main apa namanya duduk tiduran di jaring laba-laba. Wah itu seru lah kalau sama teman-teman. Jadi harusnya pulangnya jam 2, setengah 3 habis ekskul, baru balik jam setengah 6. Nemenin itu biasanya Pak siapa ya lupa saya. Pak Mustafa. Pak Mustafa, nemenin Pak Mustafa. Biasanya sampai tutup pagar kita. Jadi sampai gang yang Oke. Ngelek. Oke, anak-anak kakak hebat kelas 5 dan 6 itu tadi. Ayo, Pak. Ya. Sambil kita nunggu kelanjutannya ya. Ini tadi sekilas pendidikan Kak Ulin. Pada waktu itu memang kondisi di sekolah seperti itu ya, sehingga apa yang diceritakan Kak Ulin, saya berharap kakak-kakak yang hebat dan yang punya semangat 55 ini akan menjadi lebih hebat lagi, karena jujur saja kakak-kakak kalian ini yang kalau ngomong-ngomong di luar negeri itu banyak. Ada yang di Jepang, ada yang di mana tadi Jerman, ada lagi yang di Auckland atau mana ya, saya enggak begitu hafal. Yang ini juga akan memberikan inspirasi buat kalian, juga motivasi buat kalian, sehingga dasar di sekolah kita tercinta ini, sekolah di sini. Ini akan menjadikan kalian nanti ke depannya pesan-pesan yang dikasihkan Ustadz dan Ustadzah akan kalian rasakan. Saat ini mungkin, Ustadzahku ini loh galak. Bukan galak, karena sayang dan cintanya. Ini kebetulan sudah beberapa bulan ini kita belajarnya tidak bisa ketemu langsung, sehingga ketemunya ya melalui seperti ini, jarak jauh.
Tetapi meskipun demikian, sayangnya Ustadz dan Ustadzah selalu melayani kalian, ya kan? Selalu dikala ada senggang dan waktu, pasti untuk kalian. Andai kan karena sayangnya, itu karena sesuatu hal yang sangat berbeda. Atau di luar nalar, atau di luar kebiasaan, di luar adat, yang sehingga menjadikan Ustadz dan Ustadzah itu kepingin kaliannya seperti begini dan seperti begitu. Iya. Mungkin menurut kalian, oh, Ustadzah aku ini loh kok ya marah. Bukan marah. Bukan marah ya, bukan marah. Tapi rasa sayang. Bukti rasa sayangnya dituangkan seperti itu. Oke, kita bergabung lagi. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjut. Monggo, Mas Ulin. Internetnya di kampus. Iya, iya. Tadi sampai mana ya? Oh, sampai Bude. Nah, itulah. Jadi banyak kenangan-kenangan kecil yang menyenangkan, enak untuk diulang lagi, diingat-ingat, kadang-kadang. Sama teman-teman, sama Ustadz semuanya. Dimarahin pasti, namanya anak SD, anak sebelum remaja lah. Dimarahin Ustadz, dimarahin Ustadzah, sering, ditegur sering, terus gemes juga sering Ustadz, tanya saja itu sama kami ini. Jadi tidak sempurna, tapi banyak hal yang bisa dipelajari. Jadi cara beliau membimbing itu, setidaknya sampai sekarang yang kakak rasakan, salah satu yang terbaik lah. Jadi kombinasi antara Ustadz Ustadzah dengan orang tua di rumah, terus mental yang baik, tanggung jawab itu penting banget, tanggung jawab. Jadi kita bisa melakukan kesalahan, bukan kita mungkin melakukan kesalahan, tidak terlalu penting, yang penting setelah itu mau tidak kita tanggung jawab. Itu terus mimpi-mimpi besar yang tidak dibatasi. Jadi setelah dari sini itu kan membentuk perjalanan selanjutnya ke SMP, ke SMA, ya sudah mulai melihat dunia luar, teman kakak sudah mulai dari berbagai daerah di Indonesia waktu di pondok, ada dari Sabang sampai Merauke lah, insya Allah sebutkan semua provinsinya ada, dari Aceh, dari Sumatera mana semuanya, Sumatera Utara, Medan, Sumatera Barat sampai Sulawesi, Kalimantan, NTT sampai Papua semuanya ada. Jadi pelan-pelan dasar yang sudah diberi di SD Kreatif tentang mental, tentang sopan santun yang tidak berlebihan, tapi tetap santun. Jadi nggak sampai yang kayak ya nggak terlalu yang sangat senioritas, tapi tidak sampai kurang ajar. Nah, jadi itu penting diajarkan di Kreatif. Terus disambung di Mualimin, di pondok juga di Jogja, tentang bermimpi setinggi-tingginya. Karena dulu itu zamannya filmnya Sang Pemimpi, Sang Pencerah, Laskar Pelangi. Jadi banyak film-film yang berkaitan dengan Muhammadiyah. Jadi dimulai dari Laskar Pelangi, tentang istri Muhammadiyah di Kantong. Itu kan ada satu namanya Lintang yang punya mimpi untuk sekolah di Paris. Bintang atau siapa itu? Mimpi untuk sekolah di Paris, padahal dia anak nelayan, bapaknya meninggal, jadi mimpinya besar. Terus ada Sang Pencerah, ada Haji Ahmad Dahlan. Zaman segitu bisa haji dan bisa langsung sekolah di sana. Padahal zaman segitu itu untuk pergi ke Mekah bisa sampai 2-3 bulan. Karena harus naik perjalanan darat, bisa bis, bisa kereta, sampai selesai Jawa, terus naik kapal macam-macam. Terus film tentang Sang Pemimpi. Jadi banyak film-film inspiratif yang memberanikan kita, anak-anak muda di generasi kakak dulu, 10 tahunan lalu, untuk berani mimpi lebih tinggi. Nah, di Kreatif dibuat mental begitu, di Mualimin dibuat mimpi yang tinggi. Nah, banyak perjalanan akhirnya, kayaknya nggak realistis deh, kayak begini. Nah, itu nanti dinamika namanya, jadi berproses. Kadang, down, kadang naik lagi, motivasinya ada, kadang motivasinya hilang. Itu didukung sama orang-orang. Nah, itu potongan singkat lah kenangan, karena nanti terlalu panjang malah nggak jadi seru. Sekarang kita pergi langsung terbang ke Malaysia. Kakak selesai mondok,
pondok selesai itu SMA berarti tahun 2017. Di 2017 itu karena kakak di pondok alhamdulillah dapat beasiswa. Salah satunya juga gara-gara kreatif lah. Name kakak dulu kalau nggak salah 28,6 apa ya. Jadi cukup untuk alhamdulillah bertanding sama teman-teman yang lain, dapat rekomendasi, terus akhirnya dapat beasiswa selama di Muallimin, full 6 tahun dapat potongan SPP 50%. Jadi setelah lulus Muallimin ada kewajiban untuk pengabdian. Apa sih pengabdian itu? Pengabdian itu kalau kalian sudah lulus, kalian diminta sama pondok, sama sekolahan untuk bertahan di sekolah. Iya, Kak Ulin. Sebelum ke Malaysia masih ingat kan, tetap masih minta restu guru-guru yang ustadz dan ustadzah di kreatif ya. Ya sebelum berangkat ke Malaysia, beberapa hari juga main ke sekolah juga minta restu ya. Karena saya juga masih ingat pada waktu itu mau terbang ke Malaysia, sehingga harus juga minta doa restu dari ustadz dan ustadzah yang ada di sekolah ya. Nah, satu hal yang kakak selalu lakukan dulu sebelum ke Malaysia adalah setiap Idul Adha atau Idul Fitri biasanya enggak karena ustadz-ustadz pada mudik, tapi Idul Adha karena semuanya ngumpul di sekolah. Itu pasti ke kreatif. Jadi sekalipun kakak sudah di pondok, itu 2011 sampai 2017, kalau nggak ada apapun, nggak ada kegiatan di rumah, kakak pasti sempatkan setelah motong kambing atau sapi di rumah, nah itu pergi ke kreatif tuh. Nyate-nyate, makan gorengan, terus apa namanya ngobrol-ngobrol sama ustadz-ustadzah. Mungkin bosan juga ya ketemu terus. Tapi setiap tahun pasti begitu. Nah, sampai terakhir 2018, ya kakak datang ke sekolah untuk minta restu dengan semua ustadz yang kakak temui di sana. Pak Opik, Ustadz Amri, Ustadz Kodim, Ustadz ini sempat ketemu nggak ya? Ustadz Heru mungkin dia, mungkin enggak. Terus banyak ustadz-ustadz lain. Ustadz Afi, wah semuanya lah. Ustadz kakak dulu waktu di desa. Jadi mana yang bisa ketemu dan ngobrol, kita ngobrol, minta izin untuk berangkat ke Malaysia karena akan studi cukup lama, 4-5 tahun. Dan Pak Opik itu kakak masih ingat dulu, karena kakak ambilnya jurusan hubungan internasional ya. Hubungan internasional itu akan banyak ketemu dengan orang-orang yang gimana ya mau dibilang. Ya kita bahas politik banyak, bahas sejarah, ekonomi banyak. Jadi akan ikut konferensi itu rapat besar, ketemu dengan orang-orang dari berbagai macam negara, ada yang berpakaian rapi, hijab, lengkap, ada yang seperti itu, pejabat atau diplomat-diplomat yang cuman pakai apa namanya setelan jas rapi, pakai rok pendek. Pak Opik mengajari kakak gimana caranya bersikap ke orang-orang begitu, karena kalau enggak kakak bisa itu istilahnya lepas ucul. Jadi disuruh tetap sekalipun jadi mahasiswa HI hubungan internasional, disuruh punya at least tafsir Ibnu Katsir. Di rumah ada, tapi kakak nggak sempat bawa ke Malaysia. Jadi dasar-dasar agamanya tetap tidak hilang, sekalipun keluar negeri. Karena ternyata benar yang dibilang Pak Opik. Jadi kalau sudah ketemu sama orang-orang begitu, komunitasnya akan berkembang semakin luas, ketemu orang semakin banyak, jadi tidak menutup kemungkinan akan ketemu orang-orang yang mungkin penampilannya jauh berbeda dari kita, mungkin cara berpikirnya juga jauh berbeda dari kita. Nah, itu perjalanan. Akhirnya kakak di Malaysia tahun 2018 sempat ambil kelas bahasa dulu, bahasa Inggris dan bahasa Arab, karena kampus kakak namanya International Islamic University Malaysia, Universitas Islam Internasional Malaysia, ada murid dari lebih dari 100 negara, ya, total mahasiswa sekitar 20.000 lebih lah, 23 apa. Sebagian besar lokal Malaysian atau Singapura atau Indonesia atau Brunei, sebagian besar yang lain dari Afrika, dari Timur Tengah, sebutkan semua benuanya insya Allah ada, mungkin yang agak kurang Eropa, tapi Australia ada, Timur Tengah ada, pasti Afrika semuanya, semua negara di Afrika insya Allah ada, dari Sudan, dari Mesir, dari mana namanya Nigeria, macam-macam, dari hal-hal yang kakak apa pengalaman yang baru ketemu waktu di kampus lah, kayak ternyata waktu di orang-orang Afrika itu
bagian utaranya lebih banyak pakai bahasa Perancis ketimbang pakai bahasa Afrika atau pakai bahasa Arab dan sebagainya. Karena pengaruh kolonialisme. Jadi dulu sempat dijajah sama Perancis lumayan lama. Jadi kalau kalian ketemu, kalau kalian ke kampus kakak main nih, nanti ngomong, Kak, saya mau main ke kampus, tolong ditemani gitu. Ada waktu akan nggak temani. Jadi kita keliling, ketemu kok orang Afrika, malah ngobrolnya lebih ke bongo, bonjo, gitu-gitulah. Yang ala Perancis banget, wah itu malah jauh lebih banyak di sini. Jadi mereka bahasanya polyglot, bisa lebih dari satu bahasa dan banyak. Bisa bahasa Inggris pasti karena kita di kampus internasional Malaysia. Bisa bahasa Arab karena kebanyakan dari sini adalah mahasiswa di jurusan ilmu-ilmu wahyu dan ilmu manusia, ilmu sosial. Terus mereka bisa bahasa ibu sendiri, bahasa Afrika, sama bahasa Prancis. Itu belum kalau belajar bahasa yang lain. Jadi serulah, semua dasar yang sudah selesai di SD, di SMP, SMA, terus dikembangkan di kampus internasional. Ngomong bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Indonesia pasti, bahasa Bangladesh, bahasa India, bahasa Prancis, bahasa you name it, semua bahasa ada di kampus. Nah, di perjalanan di kampus ketemu deh sama yang namanya Muhammadiyah Malaysia. Jadi perjalanan kakak nggak bisa dipotong dari sejarah Muhammadiyah. Mulai dari TK, kakak sudah di ABA, Isya, SD, di Kreatif, SMP, SMA, di Mualimin, Muhammadiyah. Waktu kuliah, meskipun kampusnya bukan kampus Muhammadiyah, tapi komunitasnya ketemu sama orang-orang Muhammadiyah. Namanya PCIM. Siapa yang tahu artinya PCM, angkat tangan. Nggak usah jawab, karena nggak bisa jawab. Karena nggak bisa ngomong, sorry. Ada yang tahu artinya PCM, angkat tangan? Oh, ada tuh, Hadi. Siapa lagi tuh? Nah, ada yang tahu artinya PCM? PCM. Oh, mana nih? Nah, Jihan. Oh, Jihan tahu tuh artinya tuh. Nah, jadi kalau PCM adalah pimpinan cabang Muhammadiyah, itu yang setingkat, biasanya setingkat kecamatan di Muhammadiyah, di Indonesia, sorry. Kalau PCIM itu setingkat satu negara di luar negeri. Jadi PCIM itu pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Nah, ada banyak PCIM di dunia. Kalau kakak nggak salah update, lebih dari 20, 25 kalau nggak salah. Di semua benua ada, dari Amerika Serikat ada, di Perancis ada, di Jerman ada, di Taiwan, di Malaysia, di Australia. Jadi semua negara-negara besar di dunia, kalian datang, kalian ngomong, Pak, saya anak kreatif SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah mana gitu. Nanti insya Allah akan disambut. PCIM Malaysia sendiri didirikan pada tahun 2007. Sebenarnya orang-orang Muhammadiyah sendiri sudah lama di Malaysia. Sudah sejak tahun 80-an atau tahun 90-an. Tapi semuanya masih berbentuk komunitas. Jadi nggak semua orang Jadi sebenarnya sejak dulu Muhammadiyah ini sudah ada secara kultural. Secara kultural itu orang-orangnya sudah ada, tapi membentuk organisasinya nggak ada. Nah, sejak tahun 2007, sejak tahun 2007 didirikan sama biasanya kalangan-kalangan akademisi. Akademisi itu orang-orang kampus, mahasiswa, sama profesional. Jadi di Malaysia ini ada satu perusahaan minyak besar namanya Petronas. Petronas ini base-nya, kantornya, pusatnya memang di KL, di Kuala Lumpur. Nah, banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah generasi awal di Malaysia yang jadi profesional di Petronas. Jadi istilahnya apa? Ekspatriat lah, pekerja luar negeri yang expert di situ. Nah, profesional dan akademisi ini ketemu, ngobrol sama bapak-bapak. Sekarang kita sebutnya pekerja migran Indonesia atau PMI, atau terkenalnya TKI. Jadi bapak-bapak yang
pekerjaan blue collar work, yang tukang bangunan, yang konstruksi, yang pekerja harian dan sebagainya. Jadi semuanya dirangkul, berkumpul, bikin 2007 Muhammadiyah Malaysia. Gitu diresmikan. Kakak lupa pelantikan pertamanya 2010 atau 2015. Waktu zamannya kelas 6 sekarang, siapa ketua PP Muhammadiyah tahun 2010 sampai 2005 sampai 2015? Angkat tangan saja, ada nggak? Ya, kelasnya Suraya. Jadi Pak Din Syamsuddin. Jadi diresmikan waktu zamannya Pak Din Syamsuddin. Di zaman beliau, Pak Din, itu banyak PCIM baru yang didirikan di luar negeri. Jadi ada Malaysia, salah satu yang awal-awal. Sisanya kakak lupa, tapi di rentang waktu antara 2010 sampai 2015 itu banyak banget pimpinan cabang baru yang didirikan di luar negeri. Tandanya apa? Tandanya orang Muhammadiyah bukan orang yang biasa-biasa aja. Jadi kalian ini semuanya bisa punya potensi sangat besar untuk meneruskan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi kalau dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan memulai dari kauman ya, dari kalian dari anak-anak yang kurang mampu, anak-anak yang terpinggirkan, ada yang di jalan-jalan, nongkrong di alun-alun, yang mandi nggak tahu berapa hari sekali, yang makan juga kesusahan, dibantu sama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Disuruh sekolah, dibuatkan meja, dikasih makan, dimandikan, macam-macam. Diajak ngaji ke surau. Kalian semua punya potensi besar untuk itu. Jadi nanti semoga kakak doakan, amin. Ada yang akan lanjut di luar negeri sekolahnya. Amin. Amin. Tidak harus semua, mungkin ada yang di UI, ada yang di ITB, macam-macam lah. Tapi harus ada dari kreatif yang melanjutkan kuliah di luar negeri. Ada Kak Relvi di Jerman, ada Kak Bita di Belanda, kakak di Malaysia, ada macam-macam lagi. Kalian bisa di Singapura, bisa di US, Amerika, bisa di Inggris, macam-macam ya. Buat PCIM di sana, kalau belum ada. Kalau sudah ada, gabung sama Muhammadiyah. Gitu. Nah, Muhammadiyah Malaysia, Kak, lanjutkan yang sempat terpotong, pelan-pelan bangkit. Nah, Muhammadiyah Malaysia ini, alhamdulillah, didukung dengan banyak sekali support dari berbagai macam orang. Jadi karena kita nggak hanya kalangan akademisi, jadi biasanya kalau di PCM lain ada yang modelnya begini. Kalian sekolah, kuliah, karena kalian kuliah, orang Muhammadiyah, bikin tuh Muhammadiyah. Waktu kalian sudah selesai kuliah, mungkin 4-5 tahun, karena tidak ada penerusnya, atau karena adik kelasnya sudah, adik tingkat di kuliah sudah tidak ada lagi, hanya biasanya Muhammadiyahnya akan perlahan turun, kemudian mati. Nah, di Malaysia, alhamdulillah, kita didukung oleh banyak sekali bapak-bapak dari pekerja konstruksi dan bangunan. Jadi bapak-bapak TKI ini sangat membantu, karena mereka kebanyakan bertahan cukup lama di Malaysia. Jadi ada yang sejak dari tahun 85, ada yang dari tahun 95, ada yang tahun 89, macam-macam, lebih dari 30 tahun. Kita sebutnya permanent residence. Permanent residence itu kalau kalian kuliah atau kalian tinggal di luar negeri, kemudian kalian tinggal cukup lama, kalian apply, kalian daftar untuk dijadikan sebagai penduduk yang permanent residence. Jadi kalau kalian lihat orang asing di Indonesia lumayan lama, mereka punya namanya KTAP, KTPA, kartu tanda penduduk asing. Gitu. Nah, di luar negeri semuanya punya namanya permanent residence. Bapak-bapak TKI ini yang sangat membantu perjalanan Muhammadiyah. Jadi kalau akademisi, profesional semuanya ngurus masalah kayak administratif, kayak surat, macam-macam ya. Tapi yang berdakwah di lokasi, berdakwah di lapangan, yang menggerakkan massa, menggerakkan orang-orang, terus yang bikin patungan, iuran untuk membangun segala macam amal usaha Muhammadiyah, kegiatan sosial, semua dari bapak-bapak TKI ini. Di bapak-bapak dan ibu-ibu TKI ini berperan sangat penting di perkembangan Muhammadiyah di Malaysia. Tuh. Nah, kakak akan sudahi sebentar lagi, tapi sebelum itu kakak akan share screen sebentar tentang
dulu di Muhammad dulu di aduh, ada yang bisa nyoret ya ternyata. Oke. Tolong jangan dicoret dulu ya. Nanti saja kalau sudah selesai. Nah, perkembangannya berawal dari PCIM, kemudian lahir nggak cuma PCIM, ada PCIA-nya juga, Pimpinan Cabang Istimewa Aisyah. Kemudian dari dulu yang nggak punya ranting, sekarang kita punya 6 ranting. Jadi nggak cuma di negara, tapi di setiap distrik, atau di setiap negeri, atau di setiap provinsi, atau setiap kota-kota besar di Malaysia, kita punya, ada 6. Namanya Kuala Lumpur, Kepong, Ampang, Kelang Lama, Kampung Pandan, dan satu lagi Sunway. Jadi kalau kalian keliling ke Malaysia akan ketemu daerah-daerah yang kakak sebutkan tadi. Long story short, pendek cerita, kita sudah berperan dalam banyak hal. Salah satunya ini. هكذا يبدو المشهد في سوق كامبونغ بارو الشعبي في قلب العاصمة الماليزية. صمت يختزل تداعيات انتشار فيروس كورونا على ذوي الدخل المحدود في ماليزيا، لا سيما أولئك الذين يعملون بأجر يومي. فقد سارعت مؤسسات أهلية للتكفل باحتياجاتهم الأساسية مع التشديد على الالتزام بتعليمات الإبقاء على مسافة الأمان الاجتماعي مع المنتفعين. ويقول القائمون على أمر هذه المؤسسات إنهم استفادوا من خبرات سابقة في ظروف مماثلة بإندونيسيا. Minta tolong ya anak-anak, jangan mainan coret-coret ya. فيها أولا ثم المتضررين بشكل مباشر من الإغلاق مثل العمال الإندونيسيين وغيرهم فهم الأكثر تضررا. Sekali lagi jangan mainan coret-coret, kalau tidak niat sekalian live aja. توقفت عجلة الاقتصاد بشكل شبه كامل، فسمحت الحكومة لموظفي الدولة الذين يقدر عددهم بأكثر من 1,600,000 بسحب محدود من صناديق التوفير، كما طلبت من البنوك إرجاء تسليم إندونيسيا. Di sinilah salah satu beliau ini namanya Pak Khairuddin. Beliau salah satu tokoh Muhammadiyah di Malaysia generasi awal. Dulu waktu kuliah sempat masuk namanya IMM. Semua tahu ya IMM, Organisasi Otonom di Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Pak Khairuddin ini sudah lama berkecimpung di Muhammadiyah. Nah, waktu di Malaysia beliau salah satu ketua majelis. Nah, ini adalah kondisi waktu kemarin COVID, kita karena banyak bapak-bapak, ibu-ibu TKI yang menggantungkan hidupnya dari pekerjaan harian, dari gaji-gaji harian, maka kalau semuanya sudah di lockdown, konstruksi ditutup, pekerjaan-pekerjaan kayak beresin rumah dan semuanya sudah nggak bisa karena orang nggak bisa bergerak, kesusahan, nggak bisa makan. Kalau kalian pernah dengar, ada sampai orang TKI, sepertinya bukan Muhammadiyah, yang sampai makan tikus, saking nggak ada hal yang bisa dimakan. Terus, ya banyak banget lah, nelongso istilahnya. Tuh. Nah, di saat kita bangkit setelah COVID, alhamdulillah sejak Mei kita mulai inisiasi lagi satu hal, namanya Warung Soto Lamongan, Wasola. Bursa Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Malaysia membuka amal usaha kuliner asal Indonesia Warung Soto Lamongan di Wisma Sabarudin, Jalan Raya Alang, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Berikut sengkapnya untuk Anda. Peresmian amal usaha yang dikelola Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan serta Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Lazismu Malaysia itu dilakukan oleh Bupati Lamongan Provinsi Jawa Timur Fadli secara daring dan Ketua Pimpinan Daerah Lamongan Ustadz Sodikin. Peresmian tersebut turut dihadiri Ketua PCIM Malaysia Sony Zulhuda beserta pimpinan harian, pengurus Aisyah, IMM Malaysia, perwakilan ranting, Atase Politika BRI Kuala Lumpur Agus Badrul Jamal, Atase Protokol dan Konsuler Rijal Al-Huda, dan sejumlah undangan warga negara Malaysia. Ketua PCIM Malaysia Sony Zulhuda dalam sambutannya mengatakan pembukaan Wasola merupakan saat yang bersejarah bagi Muhammadiyah dan masing-masing yang berpartisipasi serta merupakan perjalanan panjang yang dijawantahkan dengan peluncuran Wasola. Tak hanya itu, Atase Politika BRI Kuala Lumpur Agus Badrul Jamal mengharapkan agar Wasola menjadi warung yang berkah dalam menggerakkan ekonomi persyarikatan Muhammadiyah yang ada di Malaysia.
Semua tokoh yang hadir berharap warung soto ini dapat bermanfaat untuk umat, menjadi awal berkembangnya amal usaha kuliner Nusantara lainnya di Malaysia. Jangan lupa, bapak-bapak yang ada di rumah, kalau ke Malaysia, jangan lupa. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita... Jadi itu sekilas sejarah singkat sekali Muhammadiyah Malaysia. Mulai dari didirikan tahun 2007, kalian harus catat nih. Biasanya habis ini Ustaz Amri kasih tugas. Didirikan tahun 2007, mulai dilantik, kemudian kita sudah musyawarah cabang beberapa kali. Kita punya 3 ketua. Yang pertama namanya Profesor Akhyar Adnan. Beliau ini salah satu expert di bidang ekonomi syariah. Beliau sekarang jadi salah satu pengarah haji di Indonesia. Yang kedua adalah Ustadz Arifin Ismail, Dr. Arifin Ismail. Beliau salah satu akademisi. Yang ketiga adalah beliau ini, namanya Prof. Sony Zulhuda. Beliau ini orang muda, 40 tahun mungkin, sudah jadi expert di bidang data security and law, data security law and protection something. Salah satu dosen juga di kampus Kakak. Jadi Muhammadiyah Malaysia didirikan 2007 dan punya 3 ketua. Sampai sekarang kita sudah bergerak sangat luas di hal-hal di bidang-bidang keagamaan dan sosial. Sekarang kita sudah mulai masuk ke bidang amal usaha, ke bisnis. Jadi insya Allah warung soto Lamongan ini akan membiayai sedikit banyak kegiatan-kegiatan Muhammadiyah di Malaysia. Jadi minta doanya semua, semoga semuanya lancar, dan kakak doakan adik-adik semua bisa harus ada yang kuliah atau mungkin kerja nanti jadi expert, jadi profesional di luar negeri dan bangun Muhammadiyah di sana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mas Ulin. Ini adik-adik untuk kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Mungkin ada suatu hal yang perlu ditanyakan kepada Kak Ulin. Kami persilahkan anak-anakku yang luar biasa, kelas 5 dan kelas 6, bisa angkat tangan yang pengen bertanya atau siapa ya? Najma. Iya, Najma. Najma Ustaz Taufik. Zahira. Ya, Najma Zahira. Ya, Najma mau tanya? Silakan. Najma Zahira. Silakan Najma Zahira di-unmute suaranya. Kak, kenapa memilih Muhammadiyah yang ada di Malaysia, nggak yang lain? Nggak yang apa, sorry? Nggak di kuliah yang lain gitu. Oke. Kakak cuma milih yang Muhammadiyah yang ada di Malaysia, bukan universitas yang lain gitu. Oke. Langsung dijawab, kumpulkan dulu. Sudah, Najma sudah? Ya. Oke, Kak Ulin jelas ya pertanyaannya, kenapa kok milihnya di Malaysia, tidak di universitas negara yang lain, kan banyak yang maju dan banyak yang luar biasa. Monggo. Langsung jawab satu persatu aja. Yap. Kenapa kakak memilih Malaysia? Karena di Malaysia ini ceritanya dulu waktu 2016 kakak waktu masih di pondok nih, kelas 2 aliyah namanya atau kelas 2 SMA. Alhamdulillah dapat kesempatan namanya Mubalik Hijrah Internasional. Jadi di pondok kakak di Mualimin itu ada program tahunan tiap bulan Ramadan. Jadi kita disebar ke seluruh daerah di Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Jadi mana daerah yang membutuhkan, mereka request, nanti dari Mualimin akan sebar. Nah, sejak tahun 2016, alhamdulillah kakak yang pertama, angkatan kakak, mulai namanya Mubalik Hijrah Internasional. Jadi selain di Indonesia, kita nambah ke Malaysia. Waktu ke Malaysia, kakak
ya sedikit banyak mengenal budaya sana. Kita 3 minggu dilepas, hanya bayar paspor dan tiket. Jadi semua biaya selama di sana ditanggung alhamdulillah. Jadi kakak habis 1 juta sekian saja tuh. 3 minggu bertahan di Malaysia, masih hidup. Alhamdulillah sampai sekarang. Nah, waktu 2016 itu kakak sempat main ke beberapa tempat, salah satunya ke kampus ini, namanya International Islamic University Malaysia. Kalian bisa googling habis ini. Google ya, IIUM. Nah, di IIUM ini dulu memang awalnya karena ada senior kakak di pondok yang kuliah di sini. Wah, ternyata gini, terus kakak keliling kampusnya cantik, arsitekturnya unik. Kalau kalian biasanya ke kampus-kampus baru kan cuman gedungnya tinggi dan futuristik ya, masa depan gitu. Nah, di IIUM ini begitu, ada yang kampus sangat futuristik, tapi ada kampus, karena kita ada beberapa kampus, ada beberapa gedung, nuansanya itu kayak di Timur Tengah sebenarnya. Sama kalau kalian ke Mediterania, mana ya bisa dibilang ya daerah Spanyol, daerah Turki, itu perpaduannya kuat. Jadi kalian punya kubah-kubah arsitektur yang menarik, ada yang atapnya begini, ada yang menaranya begini, macam-macam. Jadi ada senior, ada arsitektur yang menarik, dan ini adalah kampus Islam yang internasional. So sekalipun kalian hidup di lingkungan internasional, ketemu sama banyak orang dari luar negeri, tetap nuansa Islaminya sangat kentara. Itu kenapa kakak milih kuliah di Malaysia. Ini bukan kampus Muhammadiyah. Kakak di Muhammadiyah Malaysia itu organisasinya, kakak aktif di sana. Tuh, Najma. Jadi tetap bisa aktif di Muhammadiyah, satu sisi tetap kuliah di kampus internasional. Itu Najma. Mana ada pertanyaan lagi? Ya, terima kasih Kak Ulin. Kita cari lagi, mungkin ada adik-adik yang masih penasaran. Ya, silakan. Ardia. Bukan tanya sih, ini kedengaran ya suaraku? Kedengaran Ardia. Itu aku bukan mau tanya sih, kayak mau foto wajahnya Kak Ulin buat kenang-kenangan dulu. Oh gitu. Ya nanti di spotlight Ustadz Taufik wajahnya Kak Ulin, ya ini yang difoto nanti biar buat kenang-kenangan. Akan difoto. Silakan Ardia difoto ya, ini screenshot. Yang lainnya juga silakan, mumpung ini sesinya difoto. Sudah? Sudah Ardia? Sudah. Oke, terima kasih. Mungkin ada adik yang lain masih penasaran. Kok bisa sampai gini ya kakak saya. Nah, silakan kita cari lagi. Nah, Bagas, silakan Bagas. Saya Bagas. Ini mau tanya bagaimana pengalaman suka dan duka di Mu'alimin, Madrasah Mu'alimin. Terima kasih. Calon santri Mu'alimin ini, insya Allah. Ini kayaknya mau mondok Kak Ulin. Nah, biasanya begini yang saya temui di anak-anak kelas 5, kelas 6 tuh. Pertanyaan-pertanyaan udah mulai suka duka, apa udah kayak dewasa gitu. Suka duka di Mu'alimin. Kakak dulu berlima di Mu'alimin. Dari kreatif ya, berlima. Ada namanya Kak Azam, ada yang namanya Kak Relvi, Kak Arik, Kak Dimas, sama kakak. Jadi berlima kami berangkat. Tapi yang berjuang sampai selesai, alhamdulillah berdua saja. Kakak dengan Kak Arik. Dari Surabaya semua. Banyak sukanya, meskipun nggak bisa dibilang bahwa nggak ada duka sama sekali. Mu'alimin zaman dulu, itu masih perpaduan antara angkatan-angkatan lama dengan angkatan baru. Jadi, kita punya, karena kita di Jogja apalagi ya, kita punya sopan santun, unggah-ungguh yang sangat tinggi. Jadi setiap ketemu kakak kelas harus agak merunduk, tidak sampai rukuk enggak, hanya runduk gini terus nyapa, salam. Assalamualaikum Kak, Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum semuanya. Itu membangun mental. Di satu sisi juga karena kita kan budaya di kreatif nggak sampai begitu ya, kita cuma salaman atau malah ngajak tos Ustadz. Jadi biasanya kaget. Jadi bisa dibilang suka karena itu pengalaman baru, bisa dibilang duka karena lumayan kaget.
Terus di Mualimin ini seru, Bagas, karena kamu ada di pusat Muhammadiyah. Jadi Mualimin itu cuma 2 kilo dari gedung PP Muhammadiyah yang lama, namanya Gedoeng Muhammadiyah. Jadi kantor pusat Muhammadiyah dulu sebelum sekarang sudah pindah ke gedung yang baru, itu cuma 2 kilo jaraknya dari Mualimin. Dari Mualimat malah cuma 500 meter saking dekatnya di Kauman. Nah, sukanya dari hal-hal yang begini adalah kamu sering ketemu bapak-bapak Muhammadiyah. Jadi tokoh-tokoh Muhammadiyah ini sering main ke Jogja, apalagi main ke Mualimin. Kamu sebutkan semua ketua Muhammadiyah yang ada di PP sekarang. Pak Haidar Nasir, pasti pernah. Pak Abdul Mukti, pernah. Pak Busra Muqaddas, rumahnya di Jogja. Jadi karena rumahnya di Jogja, sering saja main. Dr. Agus Taufikur Rahman, terus Pak Agung Danarto. Jadi kamu sebutkan bapak-bapak pimpinan Muhammadiyah, semua pernah main ke Mualimin. Dulu zamannya Pak Din ya, Pak Din pernah main. Buya Syafi'i Ma'arif, ya beliau alumni. Jadi rumahnya di Jogja lagi, pasti main. Itu salah satu suka yang lain. Terus dukanya, kalau kamu sering lihat di video ya, dipukul-pukulin gitu kalau anak pondok. Dulu zaman kakak masih merasakan, sekarang sudah enggak, sudah sangat jauh berbeda Mualimin sekarang. Jadi kakak selalu dipukulin kalau meskipun satu teman yang salah, tapi yang dipukulin seangkatan, satu ini. Nah, itu bagian-bagian dari cerita yang seru kalau diceritakan. Karena mukulnya juga nggak sampai masuk rumah sakit lah. Itu cuma paling memar 3-4 hari, 1 minggu, habis itu udah bisa jadi cerita selanjutnya. Itu satu sisi duka, satu sisi seneng, karena kita waktu masih sanawiyah, kita wah jengkel luar biasa sama kakak-kakak. Tapi kalau sudah aliyah biasanya udah biyen aku ya gitu. Udah cerita ke belakang. Dulu aku dibingin-bingin. Nah, biasanya emang kalau di pondok setelah kita dipukul apa macam-macam, itu disadarkan atas kesalahan kita. Setelah itu biasanya malah lebih dekat ke kakak kelas masing-masing. Bukan berarti tapi sekarang itu sudah enggak ada. Itu cuman dukanya lah dulu masa itu. Jadi malam-malam dibangunin macam-macam. Sukanya jauh lebih banyak. Jadi salah satunya alhamdulillah kakak dapat kesempatan ke luar negeri, hanya bayar tiket dan paspor, sisanya kegiatan gratis. Tahun ini, tahun-tahun kebelakang, Mualimin lebih sering kasih banyak kesempatan untuk anak-anaknya ke luar negeri. Ada yang ke Turki, ada yang ke Inggris, ada yang umroh, ada yang ke Amerika, ke Malaysia, ke Singapura, itu udah pasti, tiap tahun pasti ada. Kelas bahasa namanya. Ada yang di Pare, ada yang di Malaysia dan Singapura. Terus banyak banget kalau mau di list satu-satu agak kurang. Ntar kita boleh chat deh. Kamu add Facebook kakak atau Instagram kakak. Tapi nggak boleh ya, masih kecil ya. Gitu Bagas. Ya, makasih. Terima kasih Kak Ulin. Wah tambah mantap ini masuk Mualimin ya. Bagus ya. Oke, ini pertanyaan terakhir karena waktu persiapan untuk Jumatan udah hampir. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kak, saya mau tanya, kakak milih jurusan apa dan kenapa memilih jurusan itu? Makasih. Kakak milih namanya jurusan hubungan internasional di Fakultas Ilmu Politik atau ilmu sebenarnya kalau di Malaysia di kampus kakak sebutannya Faculty of Human Science, Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences. Terus masuknya di Political Science, nanti minoringnya, focusingnya on International Relations. Kenapa kakak ambil ini? Karena waktu SMA dulu, kakak pernah ikut satu konferensi internasional di Malaysia. Jadi kita 5 hari full kegiatan di satu hotel, di gedung pemerintah, di conference hall yang besar. Kita ketemu sama komunitas, sama teman-teman dari banyak negara. Karena dulu konferensi mungkin lebih dari 30-an negara. Kita mau nggak mau, orang-orang nggak bisa diajak ngomong bahasa Indonesia. Jadi kita either pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa local Malaysian atau bahasa Arab dan bahasa-bahasa mereka lah. Jadi maksa kita untuk berbahasa lebih sering dan lebih bagus lagi. Kemudian kakak suka dengan isu-isu di hubungan internasional. Hubungan internasional itu bukan kayak kalian jalan-jalan ke luar negeri terus apa gitu kan. Itu salah satu bonusnya lah. Tapi fokus utamanya kita ngomongin politik internasional. Kita ngomongin sejarah dunia, sejarah benua, macam-macam. Kita juga ngomongin sedikit tentang filsafat
tentang kenapa kamu ada, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, kenapa ini harus dibuat seperti ini. Begitu. Kita ngomongin ekonomi juga. Jadi ntar kalau kalian boleh googling abis ini, namanya generalis. Jadi biasanya ada orang yang sukanya spesialis, ada juga yang generalis. Kalau spesialis, contoh, kalian ambil kedokteran dia S1, S2 kalian ambil spesialis, S3 dan seterusnya kalian jadi expert di situ. Jadi betul-betul dokter spesialis anak, dokter spesialis organ dalam dan sebagainya. Nah, kakak tipe orang yang lebih senang ngomongin isu secara umum. Jadi semua dibicarakan, tapi nggak mendalam. Jadi mungkin kalau kita ngomong politik, sedikit banyak kakak akan paham, ngomong sejarah paham, ngomong ekonomi bisa dikit-dikit gitu. Tapi kakak nggak sampai mendalam, nggak jadi spesial di situ. Jadi itu pilihan kalian. Kalau di kreatif biasanya ada yang mau sejak awal milih ini ya, nilainya bagus apa diteruskan. Ada yang mau minatnya bagus diteruskan. Saya ambil jurusan hubungan internasional. Terus Kak. Oke, terima kasih Kak Ulin. Demikian tadi ya anak-anakku, kakak dari Kak Ulin. Mungkin adik-adiknya masih banyak yang masih penasaran sebenarnya pengen tanya karena sesuai dengan jadwalnya kita sudah cukup ya, saya kira sudah cukup. Mungkin di kesempatan yang lain mudah-mudahan kita masih bisa ketemu lagi ya Kak Ulin. Nah, untuk sementara kita thank you untuk Kak Ulin ya bersama-sama. 1, 2, 3. Thank you very much Kak Ulin. Syukron kasiron ya Kak Ulin. Ya, terima kasih. Baik, demikian tadi kita sudah banyak berbicara tentang bagaimana pendidikan dari alumni kita, yaitu Kak Ulin yang dulunya di SD Sekolah Kreatif Tercinta ini, kemudian dilanjutkan di pondok dan saat ini beliau berada di negara jiran Malaysia untuk menuntut ilmu di sana. Dan mudah-mudahan saya berdoa juga untuk kalian bisa ke luar negeri, kemanapun kalian yang inginkan, mudah-mudahan diijabahi oleh Allah, dan mudah-mudahan ilmu kalian bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan bisa terlaksana, dan kalian akan menjadi orang yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Baik, kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kami dari Sekolah Kreatif, Ustadz Amri, Ustadz Taufik dan Ustadz Denny yang saat ini berada di studio, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke, kakak-kakak, terima kasih atas maaf tadi sempat telat. Mohon maaf atas kekurangan. Sampai jumpa dan terima kasih terkhusus kepada kakak Ulin yang selalu punya energi luar biasa untuk menebar energi positif dan semoga istiqomah di jalan dakwahnya Allah Subhanahu wa taala dan mendakwakan Muhammadiyah sampai ke seantero dunia ini. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala segala daya dan upayanya dan sukses dalam segala karirnya. Terima kasih atas segala perhatian. Kami para operator mohon diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih adik-adik.